Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatawala 'ala al-'ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi. Yang terhormat Ibu Pengawas, Bunda Hajjah Dr. Anda Bertin MPDI, yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 15, Ibu Dr. Ada Hajjah CM MPD, Bapak Ibu Guru, Staf Tata Usaha Keluarga Besar SMK Negeri 15 Bandung yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya ini karena kita merdeka, bebas. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah menghilangkan perbudakan menuju kemerdekaan. Bapak dan Ibu, kajian kita ini dalam merdeka dalam perspektif Islam. Ya, tentu ini ada kaitannya dengan kita memperingati HUT RI yang ke-78. Apalagi sekarang Bapak Ibu guru sedang disibukkan dengan kurikulum merdeka di Ibu Pengawas. Salah satunya merdeka itu jangan bukan berarti bebas mengajar seenaknya, ya. Tapi merdeka di situ tentu ternyata memang banyak alternatif yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, yang penting kan tercapai kurikulum itu. Tidak mesti tuntas ya Ibu Pengawas ya. Dari tuntas mah sampai ke 58 tahunnya belum tuntas. Anak udah belajar sampai kelas 12 tapi can ngerti kenehnya baik. Oh, sudah orang harus ngajarkeun dong Ibu. Kira-kira can ngerti keneh meureun manehna ge ngartina di perguruan tinggi. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih merdeka itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu secara etimologi bebas, ya. Dan secara terminologi merdeka itu bebas dari penjajahan dan penjajah. Nah, cuman tentunya ada kaidah dalam Islam itu bahwa merdeka kita dengan dalil di mana Allah menciptakan kita sebagai khalifah fil ardh. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya kita bebas melakukan apa saja di muka bumi ini, tapi kebebasan kita dalam Islam itu, kemerdekaan kita dibatasi dengan aturan-aturan.
Dan aturan itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang pertama, sumber hukum Islam. Nah ini tentu kenapa kita memahami merdeka dalam perspektif Islam, supaya kita tidak menjadi liberal, menjadi bebas. Sebab hari ini banyak orang yang mentang-mentang merdeka, kita bebas, akhirnya liberal. Namanya seorang ulama besar, ya, Ibnu Ashur, beliau yang mengarang kitab Maqasidus Syariah. Jadi dalam Islam itu merdeka itu bisa disebut dengan istiqlal. Makanya kita bangun masjid Istiqlal Bung Karno, itu masjid merdeka. Atau dalam istilah yang lain al-hurriyah, merdeka itu. Nah, tentunya kalau kajian merdeka kita dalam perspektif Islam, Bapak dan Ibu sekalian, di situ kita diberikan kebebasan. Tapi sekali lagi kebebasan kita dibatasi dengan aturan-aturan Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Apa diantaranya menurut Ibnu Ashur? Diantaranya kita diberi kebebasan yang pertama adalah hurriyatul i'tiqadiyah, kebebasan berkeyakinan. Jadi Allah sendiri sebetulnya memberikan kebebasan dalam keyakinan ini, mau beriman mau tidak. Cuman Allah memberikan konsekuensi. Kalau beriman surga, kalau tidak beriman neraka, kasarnya seperti itu. Ya. Sebetulnya kita diberikan kebebasan. Nah cuman dalam i'tiqadiyah ini kita dibatasi dengan kaidah-kaidah. Jangan sampai mentang-mentang bebas berkeyakinan lalu seenaknya. Nah yang kita khawatirkan sekarang itu justru kebebasan dalam memahami teks Al-Qur'annya. Nah inilah kelompok liberal, beda ya. Kalau liberal itu bebas melakukan apa saja tanpa melihat kaidah. Contoh, memahami teks Al-Qur'an itu tentu memiliki syarat, harus mengerti bahasa Arab, harus tahu tentang kaidah bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, mantik, harus tahu ulumul Quran, sababun nuzul, sebab turunnya Al-Quran, munasabah ayat, hubungan ayat dengan ayat, termasuk mengerti hadis, ulumul hadis, fikih, usul fikih, sehingga tidak menyimpang. Kenapa demikian? Karena kita butuh bimbingan para ulama. Nggak bisa kita sendirian memahami teks itu. Ya, jadi akhirnya kalau menyalahi apa yang sudah menjadi ijma ulama, akhirnya menyimpang. Masa naik haji nggak usah ke Mekah katanya, cukup Indramayu. Celeng sama babi katanya beda. Pokoknya di luar kelompoknya adalah kafir, sehingga mengambil hartanya halal. Nah ini yang dilakukan bahaya. Ya, seperti di Jogja ada yang memahami wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati zina. Dia artikan karena dia bebas liberal, jangan zina hari Rabu. Masalah kan ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri-istri itu dengan baik. Itu istri yang sah dinikah. Ini mah diumumkan, yang penting perempuan, kalau suka masuk kan. Nah makanya Bapak dan Ibu sekalian, itu makanya kembali kepada yang tadi, hurriyatul i'tiqadiyah, kita bebas berkeyakinan. Nah maksud di sini Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman, nah kita jangan sampai ketika dia masih ada kaitan dengan dalil, kaidahnya benar, tidak usah saling menyalahkan. Terkadang sekarang ada yang merasa paling benar sendiri, betul salah. Ya? Kalau SMK Negeri 12 modern dong ya, ngaji juga pakai pengarah suara udah disiapin. Jadi ibu pengawas, ibu kepala sekolah, saya pernah ngaji di Cianjur Selatan, ngapol pakai pengarah suara. Katanya bid'ah. Saya teriak-teriak. Udah kita udah diundangnya nurut ya Pak. Begitu beres, saya deketin itu apa nidianya, kenapa nggak pakai pengarah suara? Bid'ah. Bapak saya itu melakukan siapa? Melakukan anak saya. Saya bilang bid'ah.
Rasulullah tidak pernah pakai HP. Bapak pernah nggak ke Jakarta? Pernah. Apa naik bis? Bid'ah. Rasulullah naik onta. Pernah umroh, pernah naik pesawat, bid'ah. Terus gimana? Aku mau jalan di Perika Jeddah. Dia marah. Ustaz, maksudnya apa? Ya ini alat, Pak. Makanya kalau ngaji usul itu di sini adalah alat. Ya. Jadi kalau alat itu berarti masalah selama itu menjadi masalah, kenapa enggak? Ya. Jadi alat itu. Nah makanya bagaimana jadinya kalau pengeras suara tidak boleh di Masjidil Haram di Nabawi sekarang, suara merdunya Syekh Sudes, Syekh Maher, Syekh Bandar Balila tidak akan kedengaran sama jamaah sama makmum. Apalagi ibu-ibu yang umrohnya sholatnya di depan mall. Tidak akan kedengaran kan? Nah ini maksudnya ini juga terlalu fanatik. Jadi kita tidak boleh orang menyalahkan itu. Seperti saya pernah dipersedai makan pakai sendok. Tiba-tiba ada ustaz sih, ya bid'ah, jangan pakai sendok. Rasul tidak pernah pakai sendok. Oh gitu, saya nurut coba. Pas dia makan mie kocok, pakai sendok. Saya ambil sendoknya bid'ah, kayu sarwan. Nah, jadi maaf ya Bapak dan Ibu, terkadang belajar Islam itu tidak bisa instan. Ini kadang-kadang belajar sepotong-sepotong merasa paling benar itu bahaya. Nah makanya kita juga mengajarkan kepada jamaah anak-anak itu ya jangan fanatik seperti itu. Nah kembali kepada yang tadi, jadi nikmatul Kuliah itu Qadiyah. Yang kedua menurut Ibnu Asyur, merdeka itu dalam apa? Hurriyatul aqwal, merdeka bebas bersuara atau berpendapat. Nah ini ya. Jadi sebetulnya setiap manusia punya hak untuk berbicara, untuk bersuara. Cuman sekali lagi kita dibatasi dengan aturan-aturan. Bicara seperti apa, berpendapat seperti apa. Waktu qolan layyina, bicara yang lemah lembut. Hati-hati. Bapak Ibu guru SMK Negeri 15 jangan bilang sama presiden, sama gubernur, sama wali kota bilang tolol dan bajingan. Itu tidak santun. Perintah Al-Quran waktu qolan layyina, bicara yang lemah lembut. Qaulan sadida yang benar. Jangan ada dusta. Qaulan tsaqila yang berbobot. Qaulan baligho yang jelas. Qaulan maisuro yang mudah dipahami. Qaulan husna yang indah. Qaulan karimah yang mulia. Qaulan ma'rufa yang beradab. Bayangkan Al-Quran begitu hebatnya. Apalagi kita sebagai pendidik ya, yang menjadi contoh bagi anak-anak ya. Bebas seperti pengajian sekarang, bebas mau ngomong apa saja. Cuman sekarang bagian mubalik, mustami mah ada yang itu ya. Udah ngobrol bisa, baru udah diam dengarkan ibu. Ari ayunan tuh cara ngobrol maksudnya. Baru kan terkesel soal kalau di kelas ngajar kita lagi nerangin budak ngobrol udah kesel. Menyagi kurikulum merdeka lain berarti bebas aja. Ya, apalagi kalau ibu pengawas nanti yang bicara hati-hati bisa dipertimbangkan menaikkan pangkatnya di Cirian. Coba kalau dipindahin ke Papua kan nah, jadi artinya apa? Kita bebas berbicara, kita bebas bersuara tapi diatur. Tidak sembarangan, tidak seenaknya. Di rumah saja, Bapak bebas bicara apa saja kepada istri, kepada anak, tapi tetap ya aturan itu apa kebebasan dibatasi dengan aturan tadi. Waktu kalau lain yang lemah lembut dong sama istri. Mau aneh hari pemajikan sorangan dok ribut, hari pemajikan batur, heureuy maksudnya. Sama, ibu-ibu juga ke suami bicara yang santun. Kalau menuntut hak, jangan terus Pak belanja, Pak arisan ya. Apalagi membanding-bandingkan. Bapak, lihat di depan kita itu mobilnya lebih bagus dari kita,
Adik kita kieu wae kata suami nate. Oh dan udah harus mah pamajikanna leuwih geulis. Nah, ya, jadi kembali ke yang tadi, cobalah ya. Jadi tidak ada sama ibu dan nggak enak tuh kalau suami bicaranya kasar ya nggak. Tapi kalau sopan santun nomor lembut subhanallah si mama ini menitah bantu moy gitu. Ibu juga sama ketika suami bilang begitu, apa bisa aja. Orang mata lo turun. Ini mas suami nutup naon loh. Termasuk juga, coba kalau suaminya bicaranya tidak sopan santun malah menghina mah, ditinggali dia tidak sampai masjid ini. Sampean siapa pakai obras, mah, jika rumah jumlah mah, bisa terparu buah waktunya, kurang besar buah, mah, coba kalau suami seperti itu, nggak enak. Jadi jangankan lagi bangun, lagi tidur saja. Seorang suami harus menjaga etika. Istrinya sedang tidur, ditatap, didoakan. Subhanallah si mama, ngapain papa yang ayah, dan mama bahagia, panjang umur sehat gitu. Ini istri sedang tidur malah ditatap, ya Allah. Ini pemajikan ingin lipuhi. Kira-kira bisa ditegur tambah mencoba. Jadi bebas berpendapat, tapi tetap tadi harus sopan, jangan ada dusta, ya. Jadi hati-hati tuh, ya. Kita belajar jujur saja, nggak usah berbohong lah, capek lah, ya. Jujur aja udah. Jadi kalau memang kita tidak bisa, ya kita tidak bisa. Itu berbobot, jangan asbun. Tentu ada dasar berdasarkan data. Berdasarkan literatur di situ, termasuk juga tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kita juga bicara yang mudah dipahami. Ya, jangan sampai orang kita bicara tapi tidak dipahami, apalagi kita sebagai guru. Bagaimana supaya peserta didik itu ketika kita menyampaikan sesuatu, dia bukan hanya sekedar baca tapi paham. Dan setelah paham mampu menganalisa. Dan yang paling penting adalah kita juga ketika mengajar bahagia, lalu peserta didik juga bahagia. Bahagia itu bahagiamu, bahagiaku gitu. Jangan bete aja. Keur ngajar bete. Tenang ya aku. Mata keur ngajar mengajar, ulah mikiran cicilan. Kumaha masa capek ngajar teh. Ngajar ongko di imah beberes ongko ngomong abdi ngajar salah teh hari-hari juga cicilan di abdi token di abdi masa capek balik ngajar amarnya beberes kesel kali wah ini usahanya salah di abdi teh jaga teh digawe cicing we keluar ulin jeung udu itu udu musuk lamun di imah sare amok-amokan mere duit tara ai dahar duki sabar ya ibu. Alhamdulillah ibu tuh udah golongan 4A, gaji gede, dapat sertifikasi, bersyukur. Suami sekarang tidak punya penghasilannya, sabar ya tuh. Siti Asiyah juga bisa masuk surga karena sabar menghadapi Fir'aun. Jadi kalau ibu punya suami seperti itu, sabar. Anggap ngurus Fir'aun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu ya. Jadi hurriyatul aqwal. Yang ketiga adalah hurriyatul ilmi wa ta'allum wa ta'lim. Kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk mengajar, dan kebebasan untuk berkarya. Nah inilah sesungguhnya Bapak Mendiknas kita bikin kurikulum merdeka itu ada dasar. Katanya kan belajarnya bebas betul. Jadi bagaimana mencerdaskan anak-anak, kita punya tugas amanat undang-undang mencerdaskan bangsa itu
kita mengabdi kepada negara, kita menjadi pendidik, tenaga kependidikan, semuanya biar berjalan lancar. Nah, bagaimana? Mereka diberikan kebebasan belajar, kita juga mengajar, dan kebebasan berkarya. Jadi maksudnya di situ adalah Islam sudah memberikan peluang. Silahkan. Apalagi kondisi kita sekarang sudah merdeka dari penjajahan, maka kita bebas melakukan. Nah, makanya di negara-negara Islam begitu mereka merdeka, apalagi mereka tidak pernah mendapatkan jajahan karena sudah merdeka dari awal, sehingga ketika mengkaji ilmu itu luar biasa. Nah, makanya kenapa maaf ya, ini berpengaruh juga 350 tahun atau kita teh dijajahnya. Dan waktu itu nggak boleh, kita benar-benar nggak boleh belajar. Sampai maaf menerjemahkan Al-Quran saja pada saat itu sama surat Al-Quran itu nggak boleh. Jadi di kita itu dibodohkan betul-betul. Nah, kenapa? Sampai sekarang ada pemahaman beduk tidak boleh, speaker tidak boleh, pakai dasi tidak boleh, itu ya warisan dari situ. Sehingga picik pemahamannya. Ya, tidak mau berkarya. Makanya didobrak oleh para ulama, oleh Kiai Ahmad Dahlan, oleh Kiai Hasyim Asy'ari dengan berbagai perspektifnya, sehingga meninggalkan kebodohan itu. Kita bebas berkarya, bebas kita belajar, bebas kita mengajar. Nah, apalagi kita sebagai pendidik harus betul-betul punya inovasi-inovasi, kreativitas yang baru, sehingga ada kebebasan dalam hal itu. Tak cuma sekali lagi kebebasan kita pun diatur, jangan sampai kita salah jalan. Termasuk yang keempat adalah hurriyatul a'mal, kebebasan bekerja. Nah, ini kan Bapak dan Ibu, kita bebas bekerja, kita menjadi ASN di SMK Negeri 15 ini pilihan. Ya, bebas, silakan. Mau resign juga mangga, seperti yang sekolah mulai. Ya. Kalau ibu kepala sekolah mungkin mau jadi komisaris di BJD mana? Yang kudu puguh lah masih ditinggalkan itu terjadi. Kalau udah jadi guru pilih caleg, udah syukuri jadi guru aja. Caleg-caleg ya, tidak mungkin tidak punya uang, harus punya uang. Udah rumahnya mau jadi caleg, mau jadi kepala sekolah, udah syukuri yang ada. Hiduplah pada levelmu sayang, jangan suka ingin hidup di level. Kalau bunda sekarang bisa jadi guru aja. Jangan suka ingin hidup seperti ibu kepsek, ibu kamu pengawas jauh kene. Kamu karek P3K ini. Jadi P3K orang gaya hidup juga pengawas. Ibu kepsek naon ya ujo itu tenang P3K mah tawado. Cuanki. Ya, ini kadang-kadang ini yang jadi masalah. Ya, jadi kita bebas bekerja, tapi kita harus sadar siapa diri kita, apa pekerjaan kita. Ya, jadi jangan mentang-mentang bebas bekerja melakukan apa saja. Nah, ini juga diatur dengan etika, dengan norma-norma. Kita jadi guru saja diatur. Nggak boleh terlambat, absensi, ya nggak? Bikin administrasi pendidikan, persiapan riwuh, katanya yang begitu. Pemohon ibu pengawas yang ditanya biasa musik pendidikan. Nggak ada guru itu malas min absensi, tuh bang nyenggung. Baru tengarti nitah. Sahari kan so nitahan wae. Meneretan riwuh. Itu jangan, kita bebas bekerja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, konteks kemerdekaan hari ini tentunya dikaitkan dengan kita merdeka di negeri kita yang tercinta. Ini luar biasa. Makanya betul kata Ibnu Asyur tadi kan, ketika kita sudah merdeka, kita bebas berkeyakinan, kita bebas berpendapat, bersuara, kita bebas juga belajar, mengajar dan berkarya, kita bebas bekerja. Kalau sebuah bangsa belum merdeka, 4 kebebasan itu tidak ada. Makanya kita harus bersyukur hari ini.
sudah bebas karena kita sudah merdeka. Nah, tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Betul. Jadi Islam memberikan kemerdekaan, tapi sekali lagi dibatasi dengan aturan-aturan yang ada. Nah, makanya nanti konsekuensinya ketika kita dijadikan khalifah, kita bebas melakukan apa saja. Tapi ketika kita beramal soleh, maka konsekuensinya adalah rahmat, barokah. Tapi kalau kita justru malah mengingkari ayat-ayat Allah, konsekuensinya ada sisa. Ini di dunia ya. Kita tidak berbicara nanti kalau nanti udah jelas di dunia saja. Tadi dalam Al-A'raf 96 Allah mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi bagi mereka. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, artinya tidak beriman dan bertakwa, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka akibat dosa yang dilakukan mereka. Nah, jadi merdeka dalam Islam itu kita merdeka melakukan hal-hal yang tadi, tapi tetap jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Jangan sampai melanggar aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Maaf, agama yang lain juga sama sesungguhnya. Ya. Jadi bagaimana dia bebas melakukan kebaikan, jangan sampai melakukan kemungkaran. Nah, dalam hal ini tentu lebih jelas. Ketika sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Karena maaf, kalau belum merdeka untuk melakukan dan mengaplikasikan keimanan tetap itu sulit sekali. Kita ingat katanya dulu Syekh Abdul Muhyi sampai mengajarkan ngaji itu di Gua Pemijahan, Kacita kan, sampai belajar di Gua Pemijahan. Dulu mungkin Bapak Ibu, mungkin generasi sekarang mah ya enjoy banget ya. Dulu mah mungkin belajar pakai damar misalnya. Kelasnya juga belum bagus. Sama cerita guru-guru zaman dulunya, Masya Allah ibu kepala sekolah itu ngawasnya khawatir ternyata. Saya punya bibi guru khawatir, Bapak guru SD gitu ya kan di sini kayaknya ada nama udah ini ada uneng gitu, pas barusan saya masuk ke SMK 9, subhanallah mobil berjejer. Itulah jangan dipermasalahkan, karek bayar 4 kali dalam artinya gaya udah pakai laptop semuanya, ya enggak? Jadi gurunya harus bersyukur. Nah makanya ketika merdeka kita melakukan apa saja, sampai dalam undang-undang saja APBD pendidikan 20%, subhanallah. Ini kalau kita jujur ya. Jadi APBD pendidikan itu yang paling banyak itu bukan untuk operasional gajah, untuk gaji pegawai, belanja pegawai. Ini kita harus bersyukur. Ya. Walaupun memang kondisi keadaan untuk hidup ini ya sama lah, seimbang dengan penghasilan kita. Tapi setidak-tidaknya kita sejahtera. Ya. Nah ini karena apa? Salah satunya adalah merdeka. Karena merdeka bisa melakukan apa saja. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran tadi, walau al-Quran aman wattaqu, inilah yang disebut berkah. Ya. Dan yang paling hebat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, yang namanya mengajar itu investasinya di dunia akhirat. Di dunia mungkin gaji kita tidak seberapa dibandingkan dengan, tapi maaf ketika kita mencerdaskan anak, ya, lalu ilmunya bermanfaat, bayangkan. Murid-murid kita sekarang ada yang jadi GM di berbagai hotel, ada jadi yang ahli dalam masak di berbagai restoran, termasuk juga keterampilan yang lain. Ini salah satunya ilmu yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, ketika itu bermanfaat, lalu maslahat bagi banyak orang, nah inilah ilmu yang bermanfaat. Artinya apa?
sekalipun kita nanti meninggal dunia, ilmu yang kita ajarkan bermanfaat, maka pahala itu mengalir. Ini yang dipegang. Ya. Makanya ingat Bapak Ibu ya, kalau lagi kesel, lagi bete, pas ngajar ingat apa yang kita ajarkan itu akan menjadi bermanfaat. Memang kadang-kadang kesel dalam mengalih budak, jawab bakal, jawab bodoh, tapi dah gimana lagi, atau kita murid kita, maksudnya itu ladang amal kita, ya. Belum lagi tekanan dari pimpinan, riuh, masalah riuh jadi guru teh laporan, datang ke rumah bukannya istirahat, ngurus budak batur, laporan doi. Inisiasi nilai ya habis gimana lagi, dinikmati aja, disyukur. Tapi investasinya bukan hanya di dunia. Ketika kita mampu mengajarkan itu kepada anak menjadi ladang amal kita, maka setiap keringat yang kita keluarkan akan menjadi mutiara di surga. Kita meninggal pahala terus mengalir, itu yang harus menjadi keyakinan kita bahwa guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika proses belajar mengajar itu sesungguhnya di situ, subhanallah, ketika ilmu itu bermanfaat, maka ikan-ikan yang ada di lautan, burung-burung yang ada di langit, sampai para malaikat memohonkan ampun. Nah di situ Bapak Ibu kita harus ikhlas dalam mengajar. Karena ya yang honorerkan sabar, ini kurang dulu. Kan diangkat juga, bertahap lah, nggak apa-apa, P3K juga. Ya insya Allah nanti mah akan ada pada level tertentu. Yang penting kita sadar diri, sadar posisi, sadar situasi. Gitu aja. Soal harus yang kayak buku kepala sekolah, udah jadi buku kepala sekolah macam ini nyaman, tenang, ya. Masalah dipindah itu lah tenang, makanya begini. Sama aja dari SMK mana oke, tenang. Yang penting masa sekarang Pak Kadis kenal Pak Ibu, atau misalnya siapa, yang penting adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik. Hiduplah pada level kita. Nah kembali kepada yang tadi, ketika kita sudah merdeka, maka dalam Islam manfaatkan kemerdekaan itu. Walau anahal Qur'an wattaqaw. Makanya ketika bebas berkeyakinan, ya punya akidah yang mantap kan? Ya, jangan sampai kita melakukan kemusyrikan. Berarti kalau kita masih melakukan kemusyrikan itu belum merdeka, masih terbelenggu. Bentuknya betul bukan sama Belanda, tapi terbelenggu dengan kemusyrikan. Masih punya keyakinan parawan tahun 1000 lawang bisa nambah, padahal menghalangan. Tadi lamun dipoto ulah tiluan anak tengah bakal mau. Jangankan yang di tengah, yang di fotonya juga pasti mau. Barudak jangan makan tungir hayam pamali, jangan makan pisang yang paling pinggir pamali. Pamali itu bahasa Arab, pak maka mak ieu barang ieu tungir hayam ieu cara pangsisina li gerai. Anak muda jangan makan minacet isi menanggung ini. Gadis yang makan aja di sana, lagi lama dipikir-pikir apa hubungannya cewek dengan cowok? Itu mah tidak pantas saja makan dengan cowok berat-berat. Di tempat saya ada anak muda nikah sama nenek sama yuk kenapa nikah sama nenek? Memangnya gadis sudah habis Ustad. Nenek yang satu ini beda. Kenapa udah tua nggak punya anak terus sawahan lega. Kalau masa tunggu dulu kontrakan di mana-mana. Mobil nari ada yang paling penting saat ini nenek-nenek setruknya udah 4 kali. Cuman isu pagi mau kami menang warisan sombong. Dikiranya umur milik dia, apa yang terjadi bapak itu baru nikah seminggu, anak muda yang mati duluan. Sini nama cantar tersenang kali. Sebab mati yang mendarat penasaran, takut serangan jantung, takut mundur dari dokter kenapa ini? Diracun atau jantung atau bukan kata dokter malah. Ternyata pemuda ini terlalu banyak minum susu kadaluarsa. Nah ini mah kembali ke yang tadi. Jadi keyakinan yang menjadikan kita terbelenggu itu dilepas. Aman di situ. Harus merdeka. Jangan sampai punya, aduh saya mah kalau nggak pakai cincin ini nggak bisa melakukan apa saja. Saya kalau nggak pakai susu
Nah ini yang terbelenggu. Sesungguhnya orang yang masih terbelenggu dengan kemusyrikan itu belum merdeka. Betul dia tidak dijajah oleh Belanda, tapi dijajah dengan kemusyrikan. Nah ini aman di situ. Ya. Wattaqau, dan bertakwa. Lalu kita sudah diberikan kebebasan merdeka, maka isi dengan takwa. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau dalam bahasa yang lain, akidahnya lurus, ibadahnya benar, dibuktikan dengan ibadah. Enak banget sekarang. Coba dulu katanya kita mau sholat saja dijaga sama Belanda. Waduh, apalagi zaman dulu susah mau mendirikan tempat ibadah juga. Sekarang alhamdulillah tempat ibadah bebas berdiri, itu pun tetap ada aturan. Tapi kita sholat bebas, mau ke masjid bebas. Ya. Makanya tenang, jangan rusuhan, sudah dijajah. Tiada malam tanpa qiyamul lail. Kita sudah merdeka yuk. Terus kalau tahajud itu jangan mengejar target rakaat. Tenang, habis salam pertama, tenang, istighfar dulu, ingat dosa-dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, barangkali berapa kali itu sholat lagi, habis salam yang kedua, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sesungguhnya yang namanya tajdidul iman, memperbaiki iman itu di situ. Tidak mesti dibaiat. Ya, mau dibaiat terus gitu teh disuruh dengan harta yang enggak jelas, mencari harta dengan jalan-jalan yang tidak benar. Bukan. Bagi kita syahadat saja langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salam yang ketiga baca lagi shalawat kepada Nabi, itu lebih luar biasa. Tiada hari tanpa salat berjamaah, bebas. Ya, tiada hari tanpa tilawah Al-Quran, tiada hari tanpa sholat Tuhan, tiada hari tanpa menjaga wudhu, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa istighfar. Mereka gitu. Termasuk maaf Bapak dan Ibu sekalian, wattaqau di situ di samping ibadah yang akhlakul karimah. Ya ini sesungguhnya akhlak. Ya. Kenapa Rasulullah sampai 28 tahun mengajarkan? Saking pentingnya akhlak. Yes. Jadi saking pentingnya akhlak, sampai 28 tahun ngajarin akhlak. Nah inilah sesungguhnya akhlak. Dan kalau kita aplikasikan, bagaimana kita hidup ini jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, visioner, kerjasama, akhlak. Ya. Ini bagaimana individu-individu ini menjadi soleh dan solihah. Kalau sudah di rumah, jadi suami yang soleh, istri yang solehah. Anak-anak, kalau kita pasti anak, jadi anak yang soleh. Sehingga keluarga menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Kalau keluarga yang sudah sakinah, mawaddah warahmah, maka akan mudah melahirkan masyarakat yang marhamah, saling mengenal, saling memahami, saling menghargai, saling menyayangi. Dan kalau masyarakat sudah marhamah, maka akan mudah mewujudkan sebuah negara baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah ini yang disebut dengan aman wa taqwa barakah. Jadi Bapak dan Ibu, berkah itu ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Nah makanya kita juga, ya Bapak Ibu guru, kenapa bekerja mesti tulus, ikhlas, keberkahan yang kita inginkan. Berkah itu ziyadatul khair. Maaf ya, berkah itu bukan seetik mahilobanyesa. Seetik mahilobanyesa mah pedit. Ya. Tapi berkah mah biasa aja. Ya, ibu kepala sekolah jalan-jalan misalnya sama guru-guru, tiba-tiba lapar nih. Pas laparnya di mana? Pas di jalan apa misalnya di Otista, aduh lapar nih. Udah kata ibu ke alam Sunda. So. Nah di situ harus sadar diri, sadar posisi. Kalau ibu kepala sekolah dengan guru-guru makan, kira-kira yang baik siapa? Ini
ibu kepala sekolah itu. Kalau sampai ke guru lumayan, kamu guru P3K harga diri. Ya, nanti juga sok ibu kepala sekolah kalau sama ibu pengawas jalan-jalan yang baik ibu pengawas. Ibu pengawas harus memahami lah ya. Mami ibu pengawas di pengair dan website harga diri. Jadi artinya apa? Artinya Bapak dan Ibu sekalian, jadi dalam kehidupan kita sehari akhlak itu luar biasa. Jadi bagaimana kita dalam bergaul, dalam berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, kita di sekolah juga kalau pakai akhlak mah enak. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah ya hormat ka saluhureun, nyaah ka sahandapun yang sesama silih hargaan. Itu akhlak. Maka berkah ziyadatul khair. Bayangkan itu berkah. Ya. Mikir ngeureun we ya. Mengajar alhamdulillah, kendaraan punya, rumah punya, anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah itu. Padahal kalau dihitung secara matematis sok lieur gitu mayar kuliah. Oh, bayangkan atau Pak, ya. Ibu-ibu lebih enak, ya. Apalagi kalau ibu-ibu yang misalnya sehari dari suami tenang, gaji, sertifikasi semuanya itu buat ibu, tenang kamu ribut. Yang bayar cicilan dari istri kuning naon, salah aja naon. Disebutkan sama suami yang wajib memenuhi itu semuanya. Itu membuat ibu, silakan berbuat apa saja. Tapi kalau ibu misalnya membantu keperluan itu jadi sedekah 700 kali lipat. Kalau suami menafkahi istri itu kewajiban. Kalau ibu bukan kewajiban. Pak listrik ya, Pak listrik mah ke mama we. Nggak apa-apa, Pak cicilan mobil sama mama. Pak, mama nggak butuh eyeliner, nggak butuh. Dari Papa biarin mah dari mama aja, perawatan dari mama. Eyeliner yang warna black, J, blush on, mascara, sedak, bedak, dye cream, nail cream, lipstick, lip cream, termasuk royal jelly dari Japra. Tadi saya mah apa udah bagian nganter di malam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi ini akhlak itu ya. Nah, kalau sudah berkah, maka insya Allah panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak, punya mantu soleh dan salihah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak di bank, rumah menjulang, mobil tak terbilang, punya suami penyayang, anak rajin sembahyang, pulang ke rumah permadani terbentang, makanan terhidang dengan udang, rendang, ditambah PB Palembang, bapak-bapak uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik memikir. Apalagi jumlahnya kece. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi artinya ketika kita diberikan nikmat, lalu kita bersyukur termasuk nikmatul hurriyah, maka kita bebas melakukan kata Ibnu Asyur tadi, kita bebas untuk berkeyakinan, tapi keyakinan yang mantap. Kita bebas untuk berbicara, bersuara, tapi diatur dengan Al-Quran. Bicara dan bersuara seperti gimana? Termasuk kita bebas belajar, mengajar, dan berkarya. Termasuk kita bebas bekerja, tapi bekerja yang dihalalkan. Ketika itu semua keberkahan yang nanti. Walakin kadzabu. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, lihat, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka akibat perbuatan dosa mereka. Kita lihat dalam sejarah umat-umat terdahulu. Dan ini diungkap oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 40. Fakulan akhadna bidzanbi. Maka setiap orang, setiap kaum akan disiksa akibat dosa yang dilakukannya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba.
Maka di antara mereka dan kami kirim dengan hujan dari batu kerikil. Siapa mereka itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wahum qaumul Lut, itu adalah kaum Nabi Lut. Kenapa kaum Nabi Lut sudah merdeka, bebas? Tiba-tiba mereka malah melakukan apa coba? Kumpul di tempat maksiat, membegal para orang di tengah jalan dan melakukan penyimpangan seksual, homoseksual, atau sekarang kita kenal LGBT. Ketika Nabi Lut menegur mereka, apa yang mereka katakan? Wahai Lut, jika engkau orang yang benar, turunkan adab kepada kami. Nantang. Kalau kirimkan hujan dari batu kerikil, hancur semuanya. Wa minhum man akhadat sayhah, ada yang kami kirim dengan angin yang begitu kencang, suara yang begitu keras mengguntur. Siapa mereka? Wahum qaum Ad wa Tsamud. Sudah diberikan kemerdekaan, lalu mereka diberikan kenikmatan berupa kecerdasan yang luar biasa. Bapak dan Ibu, jadi kaum Tsamud itu, kalau Bapak dan Ibu pernah umroh ke Madain Saleh, ya, peninggalan Nabi Saleh itu, di situ ada bangunan-bangunan kokoh, gunung itu oleh mereka diukir jadi bangunan-bangunan hebat dan kokoh. Itu sengaja tidak hancur sebagai bukti, tapi sesungguhnya banyak yang hancur. Sehingga mereka sombong sampai mereka menyatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Allah kirimkan angin yang begitu kencang, hancur bangunan-bangunan, termasuk kaum Tsamud berterbangan minal ardi ila sama, dari bumi ke langit, fayabqa badanan bila rasul, begitu ke bumi tinggal badannya saja tanpa kepala. Wa minhum man khasafna bil ardh, ada juga yang kami benam dengan bumi. Siapa dia? Qarun. Kenapa Qarun diberi kekayaan tapi Qarun bakhil? Akhirnya bumi terbelah dua, Qarun habis ditelan bumi dengan harta-hartanya. Wa minhum man aghraqna, dan kami tenggelamkan. Siapa dia? Firaun. Wa waziru Haman, menterinya yang bernama Haman. Wa jami'u junudi, dan seluruh tentaranya. Kenapa? Mentang-mentang sudah merdeka, berkuasa, sombong, ngaku dirinya Tuhan, akhirnya Allah tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, dan sama sekali Allah tidak zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi justru mereka yang zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita tidak termasuk 4 golongan ini. Masalahnya Bapak dan Ibu, ya, di negeri kita yang tercinta masih ada kelakuan kaum Nabi Lut, kumpul di tempat maksiat. Terkadang kita sebagai pendidik miris yang mendengarnya, kita mengajar di sekolah, di rumah orang tua mendidik, asatidz mengajarkan agama, tapi tiba-tiba aturan begitu bebas, minuman keras itu pengawas bebas, dalam toko-toko itu tuh sampai begitu juga, sampai bisa online saja. Jadi Bapak Ibu guru, hati-hati anak-anak kita sekarang, ya, kita udah menjaga dengan baik, tapi di luar sana begitu bebas aturan. Masih ada, bayangin minuman brandy, Manson, vodka, Johnny Walker, drum sampahnya, Martini, Copenhagen, McDonald, Jack Daniel, Whisky, Sipas Reza. Ini apa dah, alumni NHI. Ya, ya kan, bayangkan. Sekarang coba, mereka mahal itu sampai dibikin yang murah-murah. Kayak sebotol begini dijual dengan bebas, namanya ciu. 25.000 sampai teh bukan saya. Jadi tuna 18. Ya maksud saya begitu bebas, ini sebagai pelajaran kita kumpul di tempat maksiat. Banyak loh ya saudara-saudara kita yang hancur rumah tangganya. Bayangin gaji seminggu, gaji sebulan habis dalam satu malam karena main slot. Bayangin. Janganlah kamu Bapak Ibu guru main slot, kayak anggota dewan main slot ribut, termasuk mengambil barang orang lain yang bukan haknya. Janganlah. Ya, kita mau kecil-kecilan, namun memang kita tidak masuk, perak aja tidak masuk. Jangan tidak masuk, tapi nana tangan. Jangan tak kamu absensi malah bayar. Kekurangan tunjangan dia meniribur. Itu tidak merdeka gara-gara absennya meniriu, tapi bagaimana aturan? Tapi jangan sampai kita melanggar, termasuk melakukan penyimpangan seksual.
hampir saja LGBT disahkan undang-undangnya. Gimana jadinya kalau di negara kita laki-laki boleh menikah dengan laki-laki? Ngiriwonya enaknya di Bandung ada kan kelompok gay di kafe tertentu. Maka hati-hatinya. Jadi kita juga jangan sampai ya. Itu tuh menular penyakit. Nah, ini hati-hati. Terus selanjutnya kelakuan kaum Samud cerdas. Tapi maaf, cerdas di bidang politik, cerdas di bidang ekonomi, cerdas di bidang lainnya. Kecerdasannya malah untuk membohongi orang lain, merugikan orang banyak. Ini yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, jujurnya. Nanti kamu akan bekerja di sini, nanti kamu akan jadi ahli, tetap jujurnya. Jangan sampai seperti kaum Samud mentang-mentang cerdas, sombong, takabur. Kalau Allah hancurkan seketika hancur. Ini banyak sekarang, ini enak banget ya. Bohong kepada orang lain, ya, membohongi orang lain, menipu orang lain. Termasuk kelakuan korun. Korun itu diberikan kenikmatan berupa kekayaan banyak di negara kita, orang-orang yang kaya, tapi tidak masalah. Nah, kita jangan sampai kita diberikan kenikmatan. Jadi bapak ibu guru gajinya tebal lumayan, ada tunjangan, ada sertifikasi, jangan sampai bakhil. Untung kita mengeluarkan zakat ya ke Basnas langsung, tapi kita sedekah. Maaf bunda, kalau bunda jalan-jalan ke mall bawa uang 100.000 asa agung asa alif. Tapi kalau bunda ke masjid, ke majelis taklim, bawa uang 100.000 untuk dimasukin ke kotak amal asa gede asa alif. Jangan jadi koron-koron modern. Hati-hati. Ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, termasuk kelakuan koron, termasuk kelakuan Firaun. Mentang-mentang berkuasa sombong, seenaknya. Janganlah. Ya, jabatan itu adalah amanah. Nah ini juga sama. Ini bisa ditenggelamkan seperti Firaun. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kalau kita memahami merdeka dalam perspektif Islam, jadi kita lebih sadar diri bahwa Allah yang memberikan kemerdekaan. Tapi ingat, bukan bebas segala-galanya. Kita sebagai seorang muslim dibatasi dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan seperti orang liberal, bebas melakukan apa saja, termasuk dalam urusan-urusan hukum. Hati-hati. Mudah-mudahan kita merdeka, tapi merdeka yang sesungguhnya, tidak terbelenggu dengan berbagai hal. Sebagai bapak ibu guru, kita merdeka, terutama sekarang ada kurikulum merdeka, enjoy saja justru ya. Jangan terbelenggu. Sok kerjakan sesuatu yang baik dan benar, ikuti aturan-aturan yang ada. Insya Allah kalau kita memang punya niat yang baik, niat yang tulus, selalu akan ada jalan menuju itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemerdekaan yang hakiki kepada kita semuanya. Amin. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi enjoy ya, bahagia. Bapak Ibu guru sudah merdeka, jangan ngelamun ya. Jangan. Udah enjoy lah ya. Nikmati, apalagi kalau sudah di kelas. Semangat, enjoy, jangan mikirin apa-apa. Masalah jodoh urusan Allah, tenang. Jangan suka kalau kemana tuh biarin aja, udah lelaki kita lain mana yang naon sih. Jadi ingat ke mantan meniru. Pergi biasa aja tidak mengingat dirimu, kenapa kamu mengingat dirinya? Ya, yang penting kita bahagia, enjoy. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in masaqqa min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf Ibu Pengawas, Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ferry Haji Hasan Ketua Jamin AGMBA yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu mensyukuri nikmat Allah dan merdeka di jalan Allah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada acara kajian Muslim hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara kajian Muslim berikutnya. Dan untuk mengakhiri acara kita hari ini, marilah kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama.